teman-teman, saya baru berada di lokasi ini, area lorong memasuki ke titik lokasi makam. Sudah merasakan aura-aura gaib atau aura mistisnya yang sangat kuat teman-teman. Kurang lebih sekitar 20 atau 30 makam teman-teman di lokasi ini. Juga teman-teman ada makam yang diselimuti oleh batang kayu besar di lokasi ini teman-teman. Sepertinya ini atau komplek pemakaman teman-teman di era Kesultanan Aceh Darussalam abad ke-16 teman-teman. Auranya sangat kuat ya. Aura mistisnya, aura gaibnya sangat luar biasa di lokasi ini teman-teman ya. Sini ada 3 jenis batang kayu teman-teman yang sangat besar menutupi area-area makam teman-teman. Jadi teman-teman terdapat ada makam yang paling tua di area lokasi makam ini teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, nisan-nisannya hanya batu kali biasa teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petualangan Ki Budi teman-teman. Ya, saya dan Syekh dan kameramen dan kuncen sedang mengambil air teman-teman ya untuk proses ritual yang akan kita lakukan di kawasan lokasi makam para syuhada teman-teman ya. Jadi kita akan explore ada kawasan makam para syuhada yang ada di Aceh Besar teman-teman ya. Ini desa apa namanya? Lambirah, Lam Tanjung. Jadi kita berada di lokasi desa Lambirah atau Lam Tanjung teman-teman ya, Aceh Besar. Jadi kita akan melakukan explore salah satu hutan yang ada di depan saya ini teman-teman. Jadi hutan ini terdapat beberapa makam zaman pada era-era abad ke-16 Masehi teman-teman ya. Era Kesultanan Aceh Darussalam ya, pada abad ke-16 teman-teman ya. Jadi di area ini terdapat makam-makam para syuhada dan para ulama atau para wali Allah teman-teman ya. Kita akan melakukan explore di sini bagaimana situasi makamnya, bagaimana lokasi makamnya teman-teman ya. Ya. Oke, saksikan terus. Jadi teman-teman, ini adalah lokasi hutan area makam para syuhada, para ulama wali Allah teman-teman. Auranya sangat kuat, mistisnya sangat terasa teman-teman. Aura gaibnya sangat kuat di lokasi ini teman-teman. Jadi teman-teman, kita akan menaiki area hutan ini teman-teman, area gundukan ini. Terdapat gundukan atau bukit kecil yang ada terdapat makam-makam para wali Allah dan makam-makam para syuhada yang pada era abad ke-16, era Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman ya. Kuncen sudah di depan ya, si Satria Nurbaja. Kita akan melakukan penelusuran ke area ini. Ayo. Jadi teman-teman, saya baru berada di lokasi ini, area lorong memasuki ke titik lokasi makam. Sudah merasakan aura-aura gaib atau aura mistisnya yang sangat kuat teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa. Aura-aura gaib berkoromah tinggi sangat kuat di di lokasi area kawasan makam ini teman-teman. Yuk teman-teman, kita baru memasuki lokasi makam. Sudah menjumpai beberapa batu nisan atau makam teman-teman ya di area lorong masuk pertama. Bisa dilihat ya, terdapat batu nisan kali biasa teman-teman. Bisa lihat ini lagi ya, ini lagi. Oke. Kita lihat ke area ini teman-teman ya. Jadi area makam lokasi ini teman-teman tidak jauh dari jalur untuk pergi ke kebun warga teman-teman ya. Ini ada beberapa makam langsung disuguhi letak-letak makamnya banyak sekali ya. Jadi mayoritasnya makamnya hanya batu-batu kali biasa teman-teman. Bisa dicek kamera yuk. Ini ya. Dan ada beberapa lagi di sini teman-teman ya. Lihat. Jadi ada beberapa makam, kurang lebih sekitar 20 atau 30 makam teman-teman di lokasi ini. Dan bisa dilihat teman-teman, ada makam yang
diselimuti oleh batang kayu besar di lokasi ini teman-teman. Kita lihat nisannya. Sana lagi teman-teman, Masya Allah luar biasa. Nah, sepertinya ini atau komplek pemakaman teman-teman di era Kesultanan Aceh Darussalam abad-abad ke-16 teman-teman. Kita lihat kemari. Coba di shoot. Ini. Jadi teman-teman, yang saya rasakan lokasi lokasi di aura ini auranya sangat kuat ya. Aura mistisnya, aura gaibnya sangat luar biasa di lokasi ini teman-teman ya. Masya Allah luar biasa ya. Jadi saya perkirakan ini secara batiniah ini adalah makam-makam para syuhada, para ulama yang dimakamkan di lokasi ini teman-teman, di abad ke-16 di era Kesultanan Aceh Darussalam teman-teman. Jadi satu komplek makam ini semua makam-makam ulama yang saya lihat teman-teman. Karena yang kita lihat jenis batu nisannya hanya batu bulat biasa ya. Diperkirakan ini adalah makam wali-wali Allah atau orang-orang yang berkaromah tinggi teman-teman ya. Saksikan terus. Tampak detail lokasi area makam para syuhada, para wali Allah teman-teman. Bisa dilihat berjejer batu-batu nisan yang berjenis dari batu kali biasa teman-teman, melambangkan kesederhanaan para syuhada, para wali Allah teman-teman. Masya Allah. Dan di sini juga teman-teman terdapat batang-batang kayu besar di area sekitaran makam, menutupi makam-makam para syuhada, menutupi makam-makam para wali Allah yang ada di sini teman-teman, menimbulkan aura karomah yang sangat kuat di lokasi ini teman-teman. Dan di sini teman-teman, kuncen kita atau juru kunci kita sedang membersihkan hutan-hutan lebat yang menutupi area-area titik lokasi makam teman-teman. Jadi teman-teman, area makam-makam para wali Allah ini teman-teman berada di lokasi hutan-hutan yang sangat lebat teman-teman, tapi tidak jauh dari perdesaan, hanya berjarak sekitar 1 jam dari lokasi area makam ini teman-teman ya. Bisa dilihat hutan-hutan kecilnya menutupi area-area makam, menutupi titik-titik makam teman-teman ya. Jadi bisa dilihat teman-teman, nisan-nisannya hanya batu kali biasa teman-teman ya, dan terdapat batang-batang kayu di area nisannya teman-teman, batang kayu yang sangat besar ya. Ada beberapa batang kayu di sini yang sangat besar teman-teman ya. Jadi menimbulkan energi gaib yang sangat kuat di lokasi ini teman-teman ya. Bisa dilihat lagi. Jadi pada umumnya teman-teman, jenis-jenis batu nisan, batu kali ini teman-teman biasanya identik dengan makam-makam para wali, makam-makam para syuhada teman-teman. Karena para wali dan para syuhada itu mereka sangat dekat dengan kesederhanaan, sangat sederhana, makanya makamnya tidak digunakan batu nisan ukiran teman-teman. Jadi pada umumnya makam-makam para wali, makam-makam para syuhada itu menggunakan nisan batu bulat atau batu kali biasa. Jadi mensimboliskan bahwa kesederhanaan para wali itu tidak dekat dengan hal-hal duniawi teman-teman. Jadi memilih untuk sederhana ketika diwafatkan teman-teman dan teman-teman, pada umumnya makam-makam para wali atau makam-makam tua yang ada di Aceh teman-teman identik sekali dengan batang-batang kayu besar. Bisa dilihat teman-teman
setiap ada makam-makam tua era-era abad ke-16, era-era Kesultanan Aceh Darussalam, pada umumnya makam-makam tersebut terdapat batang-batang kayu yang sangat besar di atas daripada makamnya, teman-teman. Nah, itu yang jadi pertanyaan, mengapa setiap makam-makam yang ada di Aceh ini terdapat batang-batang kayu besar di lokasi di atas makam, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Di sini ada 3 jenis batang kayu, teman-teman, yang sangat besar menutupi area-area makam, teman-teman, ya. Apakah pada masa itu, pada masa abad-abad ke-16, ketika dimakamkan beberapa wali, beberapa raja-raja, sengaja ditanamnya batang-batang kayu untuk penanda bahwa di sini adalah tempat makam-makam para wali atau para raja, teman-teman. Jadi saya prediksikan batang-batang kayu ini untuk penanda makam, teman-teman. Hingga perkembangan zaman terus berjalan, batang kayu ini besarnya langsung sebesar-besar ini, teman-teman, ya. Jadi kita hitung aja berapa usia batang kayu ini, berarti segitulah usia daripada makam-makam yang ada di sini, teman-teman. Tim petualangan Ki Budik, Syekh Satria Nurbaja, Si Gembul, dan juru kunci kita sedang sangat khusyuk melakukan doa dan tawasul di lokasi makam para syuhada dan para wali yang ada di tempat ini, teman-teman. Masya Allah. Jadi teman-teman, terdapat ada makam yang paling tua di area lokasi makam ini, teman-teman, ya. Nah, saya perkirakan ini bisa dilihat, teman-teman, ya. Ini terdapat batu nisan yang sudah diselimuti oleh akar kayu batang yang sangat besar ini, teman-teman, ya. Saya perkirakan ini adalah makam tertua yang ada di sini, ya, atau ini adalah makam seorang wali, pemimpin daripada makam-makam yang ada di sini, teman-teman. Ya, saya rasakan energi kekuatan gaibnya, kekuatan karomahnya sangat kuat di jenis batu nisan ini atau batu makam ini, teman-teman, ya. Dan di samping-sampingnya ada beberapa, bisa dilihat, teman-teman, ya. Ini, ya. Saya perkirakan di sini, saya tidak menghitungnya, teman-teman, tapi kita secara adadiah saja, ya, secara adadiah saja saya perkirakan ada sekitar hampir 30 batu nisan dan atau 30 makam yang ada di sini, teman-teman. Masya Allah. Oke, teman-teman, jadi sekian dulu, teman-teman. Terima kasih sudah nonton channel petualangan Ki Budik, teman-teman. Jadi channel ini adalah channel edukasi tentang sejarah, edukasi tentang peradaban-peradaban tua, teman-teman, edukasi tentang sejarah-sejarah yang tidak terjamah dan tidak terungkap, tidak terekspos oleh
media, tidak terekspos ke halayak ramai teman-teman. Jadi channel ini adalah channel-channel istilahnya mengekspos tempat-tempat peradaban atau makam-makam tua, makam-makam bersejarah, makam-makam para wali Allah, makam-makam raja yang tidak pernah terekspos teman-teman. Jadi channel ini istilahnya tujuannya untuk mengenalkan ke hal layak ramai, untuk lebih tahu lagi betapa luasnya masih sejarah-sejarah yang ada di Aceh, sejarah-sejarah yang ada di Indonesia teman-teman. Ya, jadi kita sudah berada di lokasi makam para wali yang jarang sekali orang datang dan jarang sekali orang ekspos, jarang sekali orang tahu, yang berada di desa apa namanya? Desa Lutu Lambirah ya. Ya. Aceh Besar teman-teman. Terima kasih ya. Sekian dulu untuk explore kita, petualangan kita di lokasi ini. Buat teman-teman, saksikan terus petualangan-petualangan tim Kipudik selanjutnya di lokasi-lokasi yang mungkin orang tidak datang, mungkin orang tidak ekspos, kita ekspos teman-teman. Ya, inilah lokasi makam para wali, para syuhada yang ada di Aceh Besar. Tersembunyi, tidak banyak orang tahu teman-teman. Ya, saksikan terus. Salam.